Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlanjutan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil project based learning tentang analisis penggunaan listrik di Asrama Unila dalam upaya mencapai Sustainable Development Goals, yaitu Goals 7. Berikut adalah anggota kelompok 6, yaitu ada saya sendiri, Nur Aisyah dengan NPM 211031086, Alia Anti Safira 211031097, ada Devani Anastasia dengan NPM 211031098, dan Nida Nabila Nursya dengan NPM 211031101. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini untuk latar belakang. Pemerintahan jangka panjang, pemerintah Indonesia itu kini harus bekerja keras dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, atau sering kita kenal dengan SDGs. Nah, Indonesia ini turut mengadopsi dan melaksanakan konsep SDGs untuk tercapainya pada tahun 2030. Perlu kita ketahui, Sustainable Development atau SDGs itu merupakan suatu kesepakatan pembangunan yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan, di mana itu berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan nasional. Di sini itu 11 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals. Salah satu upaya pemerintah untuk mensupport SDGs itu adalah terdapat di poin ketujuh, yaitu energi bersih dan terjangkau. Di sini, kelistrikan itu merupakan salah satu aspek penting di depan. Penghematan daya listrik sangatlah penting. Beberapa hal, seperti listrik yang tiba-tiba uh, padam, tetapi hanya pada kamar, lantai, ataupun gedung tertentu, serta banyaknya keluhan terhadap permasalahan kelistrikan yang dihadapi mahasiswa asrama Unila. Dari permasalahan ini, menarik kami untuk melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan sekaligus membantu Badan Pengelolaan Umum Universitas Lampung di dalam mencari solusi dan tindakan yang sesuai dengan SDGs ke-7 agar penggunaan listrik pada asrama Unila itu sesuai dengan SDGs tersebut. Next slide. Yang pertama itu adalah tujuan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan listrik di asrama Unila itu apakah sudah sesuai dengan SDGs 7. Jika belum sesuai, maka bagaimana solusi dan tindakan yang dilakukan agar penggunaan listrik di asrama Unila itu sesuai dengan SDGs tersebut. Lalu di sini ada manfaatnya. Penulis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan terhadap semua orang, terutama mahasiswa yang tinggal di asrama Unila tentang penggunaan dan penghematan daya listrik yang baik sesuai dengan SDGs 7 guna keberlangsungan pembangunan keberlanjutan. Di sini juga peneliti berharap dan membantu Badan Pengelolaan Umum Universitas Lampung untuk mengetahui bagaimana para mahasiswa yang tinggal di asrama Unila itu dalam penggunaan daya listriknya guna keberlangsungan penggunaan berkelanjutan. Di sini juga sekaligus membantu Universitas Lampung dalam menjalankan penerapan SDGs 7, di mana terdapat pada poin ke-6 pada langkah-langkah penerapan SDGs, yaitu mengadakan kajian energi untuk mengidentifikasi area di mana pemborosan energi yang paling tinggi di lingkungan Universitas Lampung. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang SDGs. Selanjutnya, SDGs sendiri yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan ialah salah satu agenda internasional yang disusun oleh PBB dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat dunia. Tujuan utamanya ialah untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di negara yang membutuhkan bantuan. Nah, seperti SDGs ini mencakup
berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi termasuk di dalamnya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan, dan keadilan sosial. Nah, dari 17, di SDGs ini ada 17 goals, dan kami memilih untuk SDGs goal yang ketujuh yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Slide selanjutnya. SDGs 7 ini tentang energi bersih dan terjangkau. Program yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan SDGs di bidang energi bersih dan terjangkau ialah memastikan akses terhadap energi yang terjangkau dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Target dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang ketujuh ini ialah memastikan adanya akses universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan modern, meningkatkan secara substantif proporsi energi terbarukan dalam energi campuran global dan mengandalkan laju perbaikan efisiensi energi. Kemudian ada pengertian listrik. Listrik dapat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu daya yang muncul akibat terjadinya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain dari suatu proses kimia. Listrik juga dapat diartikan sebagai aliran elektron-elektron dari atom ke atom pada sebuah pengantar atau suatu energi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-harinya. Energi listrik merupakan salah satu energi yang paling dominan penggunaannya. Ini disebabkan karena lebih mudah untuk didistribusikan, mudah diatur, dan mempunyai efisiensi serta fleksibilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, di sini ada penggunaan listrik sesuai dengan SDGs 7. Semakin maraknya berbagai jenis alat elektronik akan mempengaruhi penggunaan listrik yang semakin hari semakin meningkat. Dari alasan inilah kami mengambil SDGs 7 ini untuk jadi penelitian kami. Lalu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam efisiensi energi listrik seperti yang pertama ada ganti lampu menggunakan lampu LED, yang kedua matikan lampu di siang hari, gunakanlah pencahayaan alami, yang ketiga matikan AC jika tidak diperlukan karena AC banyak menggunakan daya listrik yang dapat mengakibatkan pembengkakan biaya listrik. Yang keempat, matikan perangkat elektronik yang tidak terpakai, yang kelima matikan seluruh perangkat elektronik saat tidur. Kita perlu menggunakan listrik dengan bijak karena seperti yang telah kita ketahui bahwa fosil yang digunakan secara terus-menerus akan habis. Maka dari itu, penghematan perlu dilakukan agar bahan bakar pembangkit listrik yang berasal dari fosil tidak cepat habis. Baik, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Asrama Universitas Lampung. Asrama Unila adalah sebuah hunian sewa bagi mahasiswa atau mahasiswi Universitas Lampung. Asrama Unila terletak di Gedong Menang, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Saat ini Asrama Unila terdiri dari 3 gedung, yaitu Gedung A, Gedung B, dan Gedung C. Waktu penelitian ini dilakukan pada Kamis 3 November 2022 pada pukul 18.30 sampai 21.30 WIB. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu ada 2, yaitu yang pertama wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu BPU selaku pengelola asrama Unila, pengurus asrama, dan beberapa mahasiswa yang menjadi penghuni asrama Unila. Yang kedua yaitu dengan cara angket atau kuesioner. Dengan metode wawancara saja tidak cukup untuk mengumpulkan data secara jelas dan rinci. Oleh karena itu, kami juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui angket atau kuesioner yang respondennya merupakan seluruh mahasiswa atau mahasiswi penghuni asrama Unila. Angket adalah teknik pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner yang daftar pertanyaannya dibuat secara langsung oleh kami selaku peneliti. Kuesioner yang kami buat terdiri dari 2 kategori, yaitu ada kuesioner untuk per kamar dan kuesioner untuk per individu. Hasil dan pembahasan. Gedung A. Gedung A adalah salah satu gedung di Asrama Unila yang terdiri dari 5 lantai dan dihuni oleh mahasiswa laki-laki Unila dengan kapasitas 2 orang per kamar. Sistem jaringan listrik terdapat di setiap kamar dengan pemasangan MCB sebagai pengendali dan pembatas daya listrik agar tidak terjadi overload.
Kuesioner yang kami bagikan mengenai penggunaan listrik ini telah diisi oleh 65 individu dan 44 kamar di gedung A. Sebanyak 60% responden merasa bahwa kapasitas daya listrik di asrama Unila masih belum sesuai, sehingga sering terjadi daya listrik turun atau jepret yang mengakibatkan mati listrik secara bersamaan di beberapa kamar yang memang berderetan, seperti contohnya 401 sampai 405 yang sering mengalami hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya penghuni asrama yang datang dan penggunaan barang elektronik di atas rata-rata. Masih banyak penghuni asrama yang tidak mematuhi peraturan dengan membawa alat elektronik yang tidak diperbolehkan seperti panci listrik, termos listrik, printer, dan dispenser air, maupun membawa alat elektronik lebih dari kapasitasnya, seperti penggunaan 4 alat masak listrik per kamar yang seharusnya hanya diperbolehkan 1 per kamar, dan ada yang menggunakan lebih dari 1 kipas angin per kamar. Juga sebanyak 22% responden merasa masih banyak yang berperilaku boros dan tidak bijak dalam menggunakan listrik di asrama Unila, seperti banyak yang tidak mematikan lampu di koridor dan lampu kamar saat sudah siang hari. Sebanyak 44% kamar mematuhi peraturan dengan tidak membawa alat yang tidak diperbolehkan. Namun hanya 21% kamar yang mengikuti kapasitas alat elektronik yang diperbolehkan ada dalam satu kamar. Dari angka tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan listrik di gedung A masih cukup boros, baik dari segi perilaku penghuni asrama A dalam penggunaan listrik di kesehariannya maupun dalam menggunakan barang-barang elektronik berlebih. Pada dasarnya, barang elektronik sangat mengonsumsi banyak daya listrik dan kebiasaan boros, serta tidak teliti dalam hal mematikan lampu di siang hari yang tidak mencerminkan penerapan SDGs 7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Sebanyak lebih dari 50% responden merasa masih banyak masalah tentang kelistrikan di asrama Unila Gedung A. Masalah-masalah tersebut telah terangkum sebagai berikut. Yang pertama, ada tidak adanya lampu penerang jalan di sekitar jalan menuju asrama Unila, sehingga jalan tersebut gelap tanpa adanya penerangan sedikit pun. Banyak penghuni asrama Unila yang mengeluhkan tentang hal tersebut, terutama penghuni gedung A yang sering melalui jalan tersebut saat malam hari. Ada lampu di koridor, kamar, dan tangga masih banyak yang kurang pencahayaan, sehingga suasana menjadi remang-remang. Terjadi mati lampu kamar secara bersamaan, terdapat saklar lampu di beberapa kamar dan lorong yang tidak berfungsi otomatis, serta masih sering terjadi pemborosan listrik yang dilakukan oleh sebagian penghuni asrama A. Nah, karena permasalahan-permasalahan tersebut, sebanyak 31% responden merasa bahwa kapasitas daya di asrama Unila Gedung A perlu ditambah lagi, dan sebanyak 69% responden merasa bahwa perlu adanya kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, seperti pihak pengelola yaitu BPU dan pengurus asrama Unila untuk meningkatkan regulasi dan memberi sanksi bagi yang berperilaku boros dalam penggunaan listrik, serta menggunakan alat listrik dengan kapasitas berlebihan dan melengkapi fasilitas-fasilitas yang kurang. Selanjutnya ialah penggunaan listrik pada gedung B. Gedung B adalah salah satu gedung di asrama Unila yang dihuni oleh mahasiswa perempuan angkatan 2019 ke atas, yang didominasi oleh mahasiswa perempuan angkatan 2021, dengan kapasitas 4 orang per kamar. Kuesioner yang kami bagikan mengenai penggunaan listrik ini telah diisi oleh 87 individu dan 37 kamar. Sebanyak 68% responden merasa bahwa kapasitas daya listrik di asrama Unila masih belum sesuai, sehingga sering terjadi daya listrik turun atau jepret. Dan 32% responden merasa bahwa kapasitas daya listrik telah sesuai, meskipun masih banyak kekurangannya. Sebanyak 21% kamar mematuhi peraturan dengan tidak membawa alat yang tidak diperbolehkan. Namun, hanya 8% kamar yang mengikuti kapasitas alat elektronik yang diperbolehkan ada dalam satu kamar. Karena permasalahan daya listrik turun atau jepret sering terjadi, sebanyak 59% responden merasa bahwa kapasitas daya di asrama Unila Gedung B perlu ditambah lagi, dan sebanyak 41% responden merasa bahwa penggunaan listrik di asrama Unila Gedung B harus dilakukan dengan bijak.
Selain itu, responden gedung B mengeluhkan minimnya penerangan jalan menuju asrama Unila. Mereka memohon agar pihak BPU dapat segera memasang lampu jalan di sekitar jalan menuju asrama demi menjaga ketenangan dan kenyamanan penghuni ketika keluar di malam hari, terutama gedung B yang dihuni oleh perempuan. Baik, saya akan melanjutkan tentang penjelasan gedung C. Dari hasil penelitian kami, di gedung C merupakan salah satu dari 3 gedung asrama Unila yang dihuni oleh mayoritas mahasiswa perempuan angkatan 2022 dengan kapasitas maksimal 4 orang per kamar. Kuesioner yang kami bagikan mengenai penggunaan listrik ini telah diisi oleh 29 individu dan 11 kamar. Sebanyak 58 responden merasa bahwa kapasitas daya listrik di asrama Unila masih belum sesuai sehingga terkadang terjadi tiba-tiba mati atau daya listrik turun. Hal tersebut terjadi karena seperempat dari penghuni asrama yang menggunakan barang elektronik di atas rata-rata dan tidak mematuhi peraturan dengan membawa alat elektronik yang tidak diperbolehkan, seperti panci listrik, kompor listrik, teko listrik, ataupun membawa alat elektronik yang lebih dari kapasitasnya, seperti menggunakan 2 panci listrik dalam satu kamar. Hal inilah yang terkadang menyebabkan turunnya daya listrik secara tiba-tiba. Kemudian sebanyak 27% responden kamar mematuhi peraturan dengan tidak membawa alat yang tidak diperbolehkan, seperti teko listrik, panci listrik, dan alat-alat yang lainnya. Dan sebanyak 45% kamar yang mengikuti kapasitas alat elektronik yang diperbolehkan. Kemudian, sebanyak 28% tidak mematuhi peraturan dalam menggunakan alat listrik di asrama Unila. Dari angka tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan listrik di gedung C tidak cukup boros, karena hanya 28% yang tidak sesuai dengan aturan. Sebanyak 72% responden telah menggunakan listrik dengan baik sesuai pada dasarnya. Hal tersebut mencerminkan penerapan SDGs Goal 7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini adalah solusi dan tindakan yang kami ambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Dari hasil penelitian itu telah dijelaskan hal-hal di atas itu sudah menjadi segelintir bukti bahwa penerapan SDGs pada saat ini belum sepenuhnya sesuai. Masih banyak para mahasiswa penghuni asrama Unila yang tidak mementingkan penghematan sumber daya listrik. Untuk menghadapi permasalahan yang terjadi, maka langkah yang kami ambil adalah yang pertama itu di sini GROW memunculkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan listrik guna pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, SPRIT menyebarluaskan informasi mengenai dampak-dampak yang akan timbul akibat listrik. Yang ketiga, Trendon memperkuat kembali komitmen ketegasan BPU dalam menindaklanjuti penghuni yang melanggar peraturan yang berkaitan dengan listrik. Yang keempat tuh prevent, itu mencegah terjadinya situasi yang akan secara berkelanjutan. Yang kelima tuh promote. Di sini mempromosikan dan mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya penerapan SDGs Goals 7. Nah, selain kelima solusi yang telah dijelaskan di atas, kelompok kami juga mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Di sini kami akan melakukan pemasangan poster di setiap gedung dan pemasangan stiker di setiap kamar. Stiker yang kami gunakan itu berkaitan dengan ajakan untuk menghemat listrik seperti mematikan lampu, mencabut stop kontak, dan menggunakan alat elektronik seperlunya, serta berkaitan dengan fun fact mengenai listrik. Nah, poster dan stiker ini akan dikemas dengan desain yang menarik agar menarik perhatian penghuni asrama untuk membacanya. Selanjutnya ialah rencana anggaran biaya. Pada penelitian ini, kami terdiri dari 5 jenis anggaran. Yang pertama ialah pengisian kuesioner, yang kedua pembuatan poster, yang ketiga pembuatan stiker, yang keempat penggantian lampu dengan lampu hemat energi, dan yang terakhir penambahan daya listrik. Hal ini dilakukan pada setiap gedung dengan total rencana anggaran biaya sebesar
41.657.500. Dan yang terakhir ialah penutup. Kesimpulannya, SDGs Goal 7 tentang energi bersih dan terjangkau adalah salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang memastikan tercapainya akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Secara keseluruhan, Asrama Unila belum menerapkan SDGs Goal 7 ini. Masalah utama mengenai kelistrikan di asrama adalah kerap kali terjadi daya listrik turun atau jepret, sehingga kenyamanan penghuni sedikit terganggu. Hal ini terjadi karena dua alasan. Yang pertama adalah kurangnya kapasitas daya listrik asrama, dan yang kedua adalah penggunaan alat elektronik yang cukup memakan daya listrik secara berlebihan. Masih banyak penghuni asrama yang tidak tahu atau tidak mau memprioritaskan penggunaan listrik dengan baik. Menghadapi permasalahan yang terjadi, maka langkah yang kami ambil adalah mengusulkan solusi rencana Greventi, atau yang terdiri dari Grow, Spread, Strengthen, Prevent, dan Promote, serta akan memasang poster di setiap gedung dan stiker di setiap kamar. Selanjutnya adalah tilikan. Dengan adanya tugas project-based learning ini, kami dapat menambah dan lebih memperdalam pengetahuan yang telah kami miliki guna menyelesaikan tugas project-based learning ini. Dikarenakan bumi sudah semakin tua dan banyaknya permasalahan lingkungan yang terjadi, perusahaan atau organisasi harus memperhatikan aktivitasnya agar sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penerapan SDGs yang juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Secara garis besar, penghuni asrama Unila belum sepenuhnya menerapkan SDGs Goal 7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Masih banyak penghuni yang boros listrik sehingga diperlukan sosialisasi lebih lanjut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi Project Based Learning dari kelompok 6. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.